Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7. Mari kita bertemu lagi pada mapel SKI, yaitu PJJ yang ke-7. Nah, sebelum materi saya sampaikan, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar, walaupun belajarnya secara daring. Dan supaya nanti anak-anak bisa menjawab soal atau menerima materi, maka sebelumnya anak-anak mempersiapkan buku tulis. Bila nanti ada yang perlu dicatat, harus dicatat. Karena kalau di buku LKS itu materinya sangat banyak. Lah ini sudah saya buatkan ringkasan supaya untuk lebih mudah untuk dipelajarinya. Mari berdoa terlebih dahulu, semoga anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan lancar, bisa menerima materi dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan anak tetap diberikan kesehatan, dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan anak bisa belajar secara tatap muka atau datang ke madrasah. Alaniyah Al-Fatihah. Nah, mari kita mulai. Materi yang akan saya sampaikan pada anak-anak kali ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian A, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Masyarakat Madinah sebelum mengenal Islam, dia itu sudah mempunyai kepercayaan sosial, ekonomi, dan politik. Ya, kamu ingat anak-anak, Nabi Muhammad itu berdakwah pertama dimulai dari Mekah. Setelah di Mekah baru di Madinah. Islam mulai berkembang itu ketika Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Masih ingat Nabi Muhammad dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Yang 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, yang 10 tahun secara terang-terangan atau terbuka. Kemudian yang di Madinah selama 10 tahun. Jadi Nabi dakwah di Mekah dan Madinah itu selama 23 tahun. Yang pertama tadi faktornya adalah satu, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum mengenal Islam, dia sudah menganut agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Ini agama yang dianut. Secara mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Ya, yang memeluk agama Yahudi diantaranya suku-suku bangsa, yaitu dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qutafan, Bani Quraidah. Tetapi selain Yahudi, ada yang memeluk agama Nasrani, dan juga yang menganut agama Nasrani ini berasal dari Bani Najron. Sebagian kecil mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah atau dikenal dengan nama paganisme. Ya, apa paganisme itu? Ini paganisme kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Ini yang dimaksud paganisme. Selanjutnya yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Yasrib merupakan daerah yang subur. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya adalah beternak dan bercocok tanam. Ini disebabkan karena Yasrib sebagai pusat pertanian. Karena tanahnya subur, maka banyak yang hidup sebagai petani. Nah, dalam catatan sejarah diketahui bahwa kelompok yang pertama mendiami Yasrib adalah suku Amalikoh. Nah, ini suku Amalikoh ini yang pertama mendiami kota Yasrib. Yasrib memiliki dua kebudayaan, namanya kebudayaan Arab dan Yahudi. Di Yasrib juga terdapat beberapa suku atau kabilah, diantaranya satu, kabilah Aus dan Khazraj. Yang kedua, kabilah Yahudi. Antara Aus dan Khazraj itu dua suku yang terkemuka di Arab Selatan.
Dua kelompok ini saling bermusuhan dan berperang. Nah, karena apa? Karena dia ada merasa dibedakan. Nah, diantaranya kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan di timur wilayah mereka tempati. Nah, itu termasuk subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Sedang yang kabilah Khazraj tinggal menempati wilayah dataran rendah di tengah utara Madinah. Nah, ini yang dataran rendah ini tanahnya kurang subur, jadi ada rasa iri dengan kabilah Aus. Nah, otomatis kalau tanahnya kurang subur, ekonominya kurang membaik karena hasil pertaniannya tidak sebaik yang kabilah Aus. Nah, untuk itu maka kemudian terjadilah peperangan antara kabilah Aus dengan kabilah Khazraj. Dalam catatan sejarah terjadi perang saudara antara kabilah Aus dan Khazraj pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad. Nah, itu kabilah Aus mendapat kekalahan. Karena kabilah Aus mendapat kekalahan, maka akhirnya dia datang ke Mekah untuk minta bantuan kepada orang kafir Quraisy. Nah, kabilah Aus mengirim 2 utusan ke Mekah itu yang bernama Iyas bin Mu'az dan Anas bin Rafi. 2 orang ini yang diutus dari kabilah Aus untuk ke Mekah menemui pemuka kafir Quraisy. Ketika sampai di Mekah, keduanya malah bertemu Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, maka akhirnya malah dia tertarik dengan ajaran Islam. Nah, Iyas dan Mu'az itu tertarik dengan ajakan Nabi untuk masuk Islam. Tetapi dia diingatkan oleh Anas bin Rafi, ingat Iyas, kita datang ke sini tujuannya adalah untuk minta bantuan kepada pemuka kafir Quraisy, bukan untuk masuk Islam. Ini yang disampaikan oleh Anas bin Rafi. Walaupun demikian, ini yang Iyas bin Mu'az tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Anas bin Rafi tadi. Ya, dia tetap minta bantuan, tetapi karena dia hatinya sudah terketuk untuk masuk Islam dan tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad setelah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an tadi, kemudian dia menyatakan masuk Islam. Ya, setelah 2 orang ini ke Mekah ternyata tidak berhasil. Mau minta bantuan tujuannya tidak berhasil. Walaupun demikian terus kembali ke Yasrib berperang lagi. Tapi yang terakhir ini kabilah Aus mengalami kemenangan atau memperoleh kemenangan. Selanjutnya kabilah Yahudi. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri 3 kabilah besar, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Hubungan ketiga kabilah tidak harmonis. Kadang ketiganya terjadi perang saudara. Nah, ini awalnya bangsa Yahudi dan Arab hidup berdampingan, saling menghormati. Nah, tetapi akhirnya bisa tidak harmonis. Selain itu mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat Arab penyembah berhala. Ini yang menjadikan dia karena tidak sependapat, tidak seagama, bisa terjadi peperangan. Selanjutnya yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yasrib merupakan kota yang makmur, subur dengan pertaniannya. Kotanya dikelilingi gunung berbatu yang terdapat banyak lembah atau paling dikenal dengan nama Wadi. Itu sebagai pusat pertanian. Penghasil terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma itu harganya mahal. Tidak seperti kalau di desa. Kalau di desa kan paling-paling menanam pari dan menanam jagung. Nah, ini tidak. Nah, di Yasrib adalah kurma dan anggur. Di kota Yasrib terdapat beberapa pabrik. Pabrik sebagian yang besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Dan juga dari Bani Qainuqa, kabilah Yahudi yang dikatakan terkaya di Madinah.
Ini juga terdapat banyak pasarnya namanya Pasar Bani Qainuqa. Selanjutnya yang keempat, kondisi politik masyarakat Madinah. Suku yang pertama kali tinggal di kota Yatsrib tadi adalah suku Amalika. Kemudian akhirnya terjadi peperangan antara Yahudi dan kabilah Arab, yaitu Aus dan Khazraj. Maka banyak pemimpin Yahudi yang meninggal sehingga kekuasaan Yatsrib jatuh ke tangan Aus dan Khazraj. 3 kabilah beda agama antara Aus, Khazraj. Nah, itu ada perbedaan. Yang Aus dan Khazraj memeluk agama Watsani atau menyembah berhala. Sedang Yahudi sebagai ahlul kitab, yaitu penganut Alkitab atau mempercayai keesaan Tuhan atau disebut monoteisme. Selanjutnya peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, hijrah Nabi karena Nabi itu berada di Mekah. Ya, masyarakatnya atau orang Islam banyak mengalami penyiksaan dan sedikit yang mau masuk Islam. Untuk itu akhirnya Nabi menerima perintah untuk hijrah ke Madinah. Para pemuka Quraisy berkumpul di suatu tempat namanya Darun Nadwah. Nah, ini untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad. Tetapi akhirnya gagal meninggalkan Mekah. Nabi memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tempat tidurnya. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan, jadi tidak usah saya ulang kembali. Ketika Nabi mulai meninggalkan rumahnya, itu karena rumahnya dikepung oleh orang kafir Quraisy, akhirnya Ali yang disuruh menggantikan tempat tidurnya, kemudian Nabi menuju ke gua. Selama berada di gua 3 hari 3 malam, kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya yaitu di desa Quba. Selama beberapa hari di sana Nabi sempat mendirikan sebuah masjid. Masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam adalah Masjid Quba. Nah, di Quba inilah ternyata saya itu ada orang yang cerita sama saya. Nanti kalau di Quba itu harus sangat hati-hati karena di Quba itu banyak pencopet. Nah, ternyata saya mengalami ketika mau ke Masjid Quba itu kan pergi ke tempat wudhu. Nah, ketika ke tempat wudhu itu banyak orang yang berdesak-desakan sampai tas saya itu resletingnya itu terbuka. Nah, tapi alhamdulillah tidak ada yang diambil karena yang di depan itu hanya saya taruh ini bukan termasuk uang, tidak ya. Dan ini alhamdulillah selamat, pokoknya tidak sampai kena copet karena di situ memang banyak copet. Lah ini di Quba karena sangat ramai sekali. Nabi menerima keislaman yaitu Salman Al-Farisi, seorang pemeluk agama Kristen yang berasal dari Persia. Selama 4 hari di Quba, Nabi dan para sahabat melanjutkan perjalanan menuju kota Yatsrib. Tepat pada hari Senin, tanggal 16 Rabiul Awal, bertepatan 20 September 622 Masehi. Nah, setelah Nabi berada di Yatsrib, disambut dengan penduduk Yatsrib sambutan tabuhan gendang rebana. Bisa kamu lihat anak-anak di LKS-mu, yaitu pada halaman 47. Ya, tadi periode Madinah itu bisa dibaca mulai halaman 42. Nah, ini pada halaman 47 yang kumandangkan oleh masyarakat Yatsrib untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad, yaitu syair yang berbunyi Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mata'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta'. Nah, itu yang dikumandangkan oleh orang masyarakat Yatsrib menyambut kehadiran Nabi Muhammad.
Rasulullah mengubah nama Yasrib yaitu menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi semula itu belum Madinah, namanya Yasrib. Ya, yang mengubah nama Madinah itu Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah di Madinah, yang artinya kota baru yang bersinar, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Umar bin Khattab juga ikut hijrah. Tapi sebelum Umar mengikuti Nabi Muhammad hijrah, Umar itu pernah menyampaikan kepada masyarakat, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, silakan halangi saya. Nah, itu yang disampaikan oleh Umar. Jadi terus akhirnya tidak ada yang berani menghalangi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya. Terus kemudian peristiwa hijrah itu pada tahun 622 Hijriah, 20 September 622 dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriah dalam penanggalan umat Islam. Selanjutnya, pengertian hijrah. Hijrah itu apa? Dalam bahasa Arab, meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah kegiatan perpindahan yang dilakukan Nabi Muhammad bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Tujuannya adalah mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Hijrah itu ada dua. Satu, hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat. Hijrah makaniyah ada 3, terjadi 3 kali. Pertama, hijrah ke Habasyah atau Habsi atau Ethiopia. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan, hijrah ke Habasyah itu terjadi 2 kali rombongan. Yang pertama, dua kelompok orang. Yang pertama kan 16 orang, terus kelompok yang kedua 70 orang. Nah, terus yang hijrah Habsi yang kedua kan 101 orang. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Yang kedua hijrah ke Taif. Yang ketiga hijrah ke Madinah atau Yasrib. Nah, ini ketika Nabi melakukan hijrah dari Habsah, Taif, Madinah, ini yang Nabi merasa kecewa itu berada di Taif, karena Nabi mempunyai harapan mendapatkan bantuan dari sahabatnya, ternyata tidak, malah dia diusir, dihina, dilempari batu, dan sebagainya. Ini perlakuan dari masyarakat Taif. Hijrah itu dilakukan pada tahun 13 kenabian, yaitu 622 Masehi. Yang kedua, hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu dibedakan menjadi 4. Hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah su'uriyah, hijrah sulukiyah. Hijrah i'tiqadiyah itu hijrah berdasarkan keyakinan, itu hijrah keyakinan. Hijrah fikriyah yaitu hijrah fikriyah secara bahasa berasal dari kata fikrun, artinya pemikiran. Jadi melakukan hijrah itu sudah difikir kalau nanti hijrah ke Yasrib akan menjadi lebih baik daripada di Makkah. Yang ketiga hijrah su'uriyah. Su'uriyah artinya cita rasa, kesenangan dan kesukaan. Nah, pasti harapannya adalah ketika di Yasrib lebih senang, merasa aman, tentram dan nyaman. Yang keempat hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah berarti tingkah laku atau kepribadian yang biasa disebut juga akhlak. Ya, perlu kamu ketahui anak-anak, akhlak itu ada 2, yaitu akhlak yang jelek dan akhlak yang buruk. Peristiwa hijrah menjadi nama kalender Islam yang ditetapkan pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai jawaban dari surat Abu Musa al-Asy'ari. Khalifah Umar memilih peristiwa hijrah sebagai kalender Islam, tetapi ini semula ada tidak langsung ditetapkan, tetapi ada pilihan berdasarkan Nabi Muhammad
lahir, ketika Nabi Muhammad lahir, dan juga berdasarkan Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah, tetapi akhirnya diputuskan sebagai kalender Islam sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah merupakan peristiwa yang paling monumental dalam perkembangan dakwah. Akhirnya Nabi bisa mengembangkan dakwahnya itu ketika Nabi berada di Madinah. Ada beberapa faktor yang anak perlu kamu ketahui anak ketika Nabi hijrah di Madinah, yaitu mengapa kok Nabi Muhammad memilih Yasrib sebagai tempat dakwah? Ini ada 4 faktor. Pertama, Yasrib tempat yang paling dekat. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Yang ketiga, penduduk Yasrib dikenal Nabi kelembutan budi pekerti dan sifatnya yang baik. Yang terakhir, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.